musik itu nggak bisa dinilai, apalagi singer ya, itu nggak bisa dinilai kayak oh dia lebih bagus daripada A, lebih bagus daripada B nih, B lebih bagus daripada C, nggak bisa kayak gitu karena kayak punya ciri khas masing-masing gitu loh. Jadi bener-bener penilaiannya tuh gambling banget, nggak kayak sepak bola kan gol 1+1 sama dengan 2 gitu kan. Tapi kalau musik ya itu sih sebenarnya lebih ke selera dari juri, selera dari masyarakat Indonesia gitu kan. Sebenarnya juri kita bukan cuma juri yang ada di Idol atau di The Voice. Jurinya kita tuh semua yang orang nonton ya. Semua netizen Indonesia gitu loh. Jadi harus bisa siap menghadapi fans maupun haters gitu. 91,4 FM Beat Radio Bali. Dan Beat Lovers, di segmen ini Petra Pradipta mau ngambil alih dulu karena kita mau ngobrol sore hari ini. Beat Lovers tentunya seperti yang dibilang tadi sama Agus Aldinya, kita mau ngobrol sama Safira Putri. Selamat sore. Hai, selamat sore. Apa kabar? Sangat baik, alhamdulillah, luar biasa. Senang banget ada di Bali sekarang. Sehat ya. Kapan nyampe Bali nih? Baru kemarin lusa. Oh, kemarin lusa. Yes. Oke, ini berarti udah dapat kemana aja? Baru ini Beat Radio baru yang pertama. Oh, tapi belum dapat jalan-jalan. Oh, jalan-jalan sudah dong. Oh, udah dong. Ya. Harus dong ya keliling Bali dulu ya. Udah dapat kemana aja? Masih di daerah Canggu. Oh, daerah Canggu sih, kafe-kafe hits gitu. Daerah keramaian lah ya. Keramaian dan macet. Oke, Beat Lovers, sore hari ini kita akan ngobrol sama Safira Putri karena baru aja ngeluarin single pertamanya berjudul Kisah Bahagiamu. Betul. Oke, tapi sebelum kesana, aku mau tanya-tanya dulu ya seputaran dari Kak Safira Putri bahwa ini ikut beberapa ajang pencarian bakat. Yes. Ini kan aslinya Surabaya kan? Asli Surabaya, betul. Iya, oke. Ini kan sebelumnya pernah ikut The Voice Indonesia, terus juga Indonesian Idol, hingga ke Star Voice Asia. Itu kan tingkat internasional nggak sih? Yang Asia itu ya tergolong internasional juga. Se-Asia Tenggara. Oke, ini bisa cerita nggak sih? Pertama kan The Voice Indonesia. Ini yang pertama untuk diikut ajang pencarian bakat yang mana? Iya, ajang pencarian bakat yang pertama itu 2018 The Voice Indonesia, betul. Itu masuk timnya siapa tuh waktu itu? Tim Vidi Nino. Oh, Vidi Nino. Yeah. Itu bisa cerita nggak sih bagaimana perjalanan di sana? Sebenarnya dari sebelum aku The Voice Indonesia itu udah sering ikut lomba, tapi lombanya bukan lomba yang nasional yang di TV gitu ya, tapi lomba-lomba lokal gitu yang offline gitulah. Itu dari kecil sampai SMA. Terus waktu kuliah memberanikan diri untuk cari ajang yang lebih gede gitu. Akhirnya nyoba masuk di The Voice Indonesia itu. Terus akhirnya masuk tim Vidi Nino sampai top 8 waktu itu. Top 8-nya Vidi Nino. Oke, gitu. Keren ya. Berarti tapi ini memang dari kecil suka dunia musik atau seperti apa sih? Dari kecil diajarin sama mama. Untuk nyanyi karena mama dulu nyanyi juga gitu. Oh, berarti ada keturunan ini ya, seni ya. Sepertinya begitu ya dari mama. Karena dulu waktu muda mama nyanyi juga gitu. Namanya bayi dinyanyiin ya pasti ngikutin kan. Oke, akhirnya ikutlah pertama The Voice Indonesia ini. Ya. Terus akhirnya ikut Indonesian Idol di tahun berikutnya. Langsung 1 tahun lagi langsung ke Indonesian Idol. Terus ke Star Voice Asia. Iya, Star Voice Asia. Itu perjalanannya kan panjang banget ya. Maksudnya 3 ajang pencarian bakat yang cukup besar, bukan cukup lagi, ini ajang pencarian bakat yang sangat besar gitu diikuti. Saya sempat baca bahwa katanya ikut ajang pencarian bakat tidak hanya mengasah skill gitu kan, tapi katanya untuk mengasah mental gitu. Kenapa gitu? Gimana tuh ceritanya? Iya, pasti semua penyanyi yang pertama kali ikut atau walaupun udah 2 kali atau 3 kali pasti kena lah mentalnya gitu loh. Karena kan kita ketemu sama lawannya kita tuh dari berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi kayak benar-benar unexpected gitu loh, kayak wow, ternyata di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit masih gitu. Ada terus gitu ya. Iya, masih ada terus kayak, dan musik itu nggak bisa dinilai, apalagi singer ya, itu nggak bisa dinilai kayak oh dia lebih bagus daripada A, lebih bagus daripada B nih, B lebih bagus daripada C, nggak bisa kayak gitu karena kayak punya ciri khas masing-masing gitu loh. Jadi benar-benar penilaiannya tuh gambling banget, nggak kayak sepak bola kan gol 1+1 sama dengan 2 gitu kan. Tapi kalau musik ya itu sih sebenarnya lebih ke selera dari juri, selera dari masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi kita di situ benar-benar digambling banget mentalnya, kayak oh harus bisa ngikutin jadwalnya mereka, harus bisa ngikutin on air yang begitu padat dan lain-lain. Itu kan kalau kita baru pertama kali shock ya pasti. Nggak pernah ada di rutinitas yang seperti itu, tapi akhirnya dipaparkan nih kamu harus masuk ke rutinitas yang sepadat ini dan harus tampil di panggung yang sebesar itu. Dan
rasanya tuh beda loh kalau misalnya kita nyanyi di panggung yang offline gitu ya, misalnya penontonnya udah itu aja, sama penonton yang di offline dan di TV juga ada gitu. Jadi kita ngerasa kayak oh my god, ini aku juga ditonton dari rumah nih gitu. Jadi harus ngasihin yang terbaik banget gitu. Oke, apalagi nontonnya tampilnya ini depan juri. Ini jadi Iya, satu betul. tantangan yang sangat luar biasa ya. Iya. Walaupun boleh dikatakan ketika tampil off air tidak ada juri gitu, kita ngerasa kayak tidak akan ada yang menghakimi kita seperti itu gitu ya. Karena ini kan kita mikir, waduh bakalan dikritik kayak apa gitu ya. Betul. Dan sebenarnya juri kita bukan cuma juri yang ada di Idol atau di The Voice. Jurinya kita tuh semua Yang orang nonton di ya. semua netizen Indonesia gitu loh. Jadi harus bisa siap menghadapi fans maupun haters gitu. Karena itu berdampingan banget sih Iya, fans sama iya, haters iya, ini iya, ya. betul. Karena kan apalagi di dunia digital gitu ketika tampil dalam sebuah acara, ini kan di sosial media pasti bakalan naik juga. Nah Iya, di sana kan kita nggak bisa kontrol nggak sih dari bisa netizen. kontrol, Nah iya. itu mental perlu juga ya. Tapi gimana cara seorang Safira Putri menghadapi keadaan yang seperti itu? Ini kan mentalnya harus mental baja ya. Iya betul. Ya awalnya shock sih. Cuma dari awal memang udah pasang mindset kalau ini aku kompetisi untuk bersenang-senang gitu. Jadi kayak aku nggak mau yang terlalu ambisius yang kayak aku harus juara satu. Karena kalau misalnya aku masang bar yang sangat high gitu, nanti kalau misalnya aku nggak capai itu aku bakal down sedown-downnya gitu loh. Jadi kayak aku oke, ini di sini mau cari pengalaman gitu. Oke, boleh sih pasang target tapi yang Iya. jangan yang terlalu memaksakan diri Iya, jangan gitu terlalu ya. memaksakan karena nanti jatuhnya juga tampilnya juga nggak bagus, nggak dari hati gitu. Jadi aku mikirnya oke, ini untuk batu loncatanku. Aku pingin nampilin yang terbaik, pokoknya setiap penampilanku itu harus bagus karena jejak digital nggak bisa hilang kan. Jadi kayak Ada aku aja mau nge-save ya nampilin pokoknya. aku mau nampilinnya yang terbagus dulu gitu loh. Nanti masalah masuk atau enggaknya bonus gitu. Oke, Menang nah, atau enggaknya bonus. Ini mungkin jadi salah satu tips juga gitu ya dari Iya. Kak Safira buat Beat Lovers yang ikut ajang-ajang apapun itu, Yes. bahwa yang terpenting adalah kita ikut di sana untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Nambah relasi juga. Nah, terus tadi menguji mental kita juga, Iya. ya katanya. Oke, ini bisa menjadi tips buat Beat Lovers. Dan nanti kita akan cerita lagi nih Kak Safira tentang single pertamanya Kisah Bahagiamu. Walaupun saya sempat bukan sempat lagi dengerin, terus sempat kulik-kulik juga di YouTube gitu ya. Iya. Video musiknya ini penasaran banget. Kayak banyak yang relate di anak zaman sekarang. Harusnya banyak ya. Oke, nanti kita balik lagi Beat Lovers ngobrol sama Safira Putri. Kita jeda dulu, tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali.